Selamat sore Bapak Ibu Nggih, Pak. yang kami hormati. Kami dari kelompok 2 yang anggotanya saya, Bani Hajar, dan Bapak Haryadi akan menampilkan praktek percakapan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Haryadi. Nggih, selamat sore Pak Bani. Alhamdulillah ini bisa ketemu Pak Bani. Oke, kelihatannya ada sesuatu ini Bapak ini. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak Haryadi? Nggih Pak, ini aduh saya bingung mengenai kegiatan pembelajaran saya ke depan ini Pak Bani. Oke, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan nih dalam diskusi atau ketemu dengan saya kali ini, Pak? Nggih, terima kasih. Alhamdulillah Pak Bani ini ada waktu. Jadi begini Pak Bani, saya mampu merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menarik dan berbeda dari biasanya ini Pak. Makanya saya butuh teman ngobrol, teman curhat. Jadi ini masalahnya karena murid saya akhir-akhir ini terlihat bosan, Pak, dan kurang semangat sepertinya, Pak. Oh, begitu. Oke, jadi untuk diskusi kita kali ini, Pak Haryadi ingin mendapatkan ide-ide yang menarik ya untuk kegiatan pembelajaran Nggih, bagi murid. nggih, betul, Pak. Nah, tadi Bapak menyampaikan kalau Bapak merasakan adanya murid yang bosan dan kurang semangat gitu ya. Apa kira-kira yang membuat murid-murid Bapak itu kok merasa bosan ya? Nggih, betul, Pak. Jadi saya melihat bahwa media pembelajaran saya itu sudah biasa, Pak. Saya biasanya menggunakan PowerPoint dan video dalam pembelajaran saya dan sepertinya banyak guru yang melakukan hal yang sama. Sehingga mungkin murid-murid bosan dan kurang semangat, Pak. Saya merasa bahwa ini kegiatan di kelas itu juga seolah-olah menutup imajinasi dan gerak murid, Bapak. Wah, media Bapak itu sebetulnya sudah bagus ya menurut saya. Jadi PowerPoint sama video itu kan membantu murid-murid yang auditori dan visual. Tapi Bapak merasa karena banyak guru yang pakai itu juga sehingga anak-anak jadi bosen sehingga mereka merasakan itu kayak monoton dan dilaksanakan di dalam kelas. Kira-kira seperti itu ya Pak Aryadi? Nggih, betul, Pak. Jadi saya merasakan hal tersebut, jadi ini terlihat dari perhatian mereka terhadap media, kemudian tatapan mata dan bahasa tubuh mereka itu sepertinya datar gitu, begitu ekspresinya, Pak. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa mereka itu kurang aktif dan ekspresinya seperti itu, datar gitu ya. Nah, media dan kegiatan apa kira-kira yang membuat murid-murid Bapak itu menjadi lebih tertantang dan jadi lebih aktif serta lebih antusias untuk mengikutinya kira-kira, Pak? Wow, ya, ya, ya. Ini, Pak, ini jadi saya teringat ini. Kemarin itu saya melihat Putri dalam pembelajaran biologinya itu, membawa murid-murid keluar kelas, Pak. Jadi, murid-murid dibawa keluar kelas, kemudian melihat kolam ikan, tanaman, mungkin tebakan saya itu, oh itu mungkin materinya ekosistem gitu mungkin. Tapi, walaupun medianya sederhana seperti itu, murid itu antusias, Pak, dan ceria melakukannya. Ya, seperti ya sederhana ya medianya, menunjukkan tanaman, batu, dan benda-benda di sekitarnya itu, tapi murid-murid antusias sekali, Pak. Wah, ini menarik juga ini ya, menarik sekali. Jadi dengan media yang nyata dan murid dibawa keluar kelas, ini membuat murid merasa senang dan semangat dalam belajarnya ya Pak ya? Iya, betul, dan ini membuat saya ingin melakukan hal yang sama, Pak Bani. Ini mengajak anak-anak keluar dan belajar di outdoor. Ini, saya dulu sudah pernah sih, Pak, sebenarnya mengajak murid ke Masjid Agung Jawa Tengah, namun, saya kewalahan karena terlalu banyak murid yang menyebar gitu, Pak. Oke, itu saya pikir ide yang bagus Pak ya, ide yang bagus. Jadi perlu dicoba kembali, meskipun ada beberapa yang mungkin perlu diperbaiki nggih. Nggih, Kemudian ini,
selanjutnya rencana Bapak ke depan kira-kira seperti apa? Baik Pak Bani. Ini Pak, saya ingin mencoba metode itu lagi Pak. Saya coba lagi, kemudian membawa anak-anak keluar kelas dan belajar di luar kelas. Tentunya berkaitan dengan materi saya nggih Pak, bahasa Inggris, karena oh iya, ini kan mau Ramadan dan ada duderan serta pasar kaget, pasar tumpah ya. Kemarin Bu Lili itu cerita sama saya, jadi meriah sekali. Kebetulan sekolah kan dekat dengan pasar Johar, jadi saya bisa mencoba untuk merencanakan kegiatan pembelajaran di area pasar Johar. Jadi selain materi yang berkaitan dengan itu, murid juga akan belajar mengenai kearifan lokal, yaitu duderan. Pasti ini saya sudah membayangkan ini Pak, murid-murid akan senang dan jauh lebih antusias dalam pembelajaran itu. Wah, saya pikir itu ide yang bagus, ide yang brilian, karena ini mengaitkan materi pembelajaran dengan dunia nyata, dan ini akan membawa mereka ke lapangan secara langsung. Pasti akan seru gitu ya, kalau saya pikir anak-anak pasti suka. Nah, kira-kira ada yang bisa membantu Bapak dalam kegiatan pembelajaran ini, karena kan ini kegiatannya di luar sekolah Pak ya, jadi di luar kelas maupun luar sekolah Bapak gitu. Iya, betul Pak Bani. Wah, ini mengingatkan pengalaman saya dulu. Jadi saya juga memikirkan untuk mengondisikan murid di luar sekolah. Saya akan bekerja sama dengan guru BK dan berkolaborasi dengan guru sejarah Bapak. Sekalian pembelajaran bahasa Inggris dan sejarah. Sepertinya tepat sekali karena berhubungan dengan sejarah adanya duderan. Dan jika perlu Bapak, saya juga akan berkolaborasi dengan guru PPKN karena keterkaitannya dengan toleransi dalam beragama. Kita tahu bahwa duderan itu sebenarnya tidak hanya untuk umat Islam saja, namun ada semua orang ya, banyak orang dengan berbagai background seperti para pedagang yang ada di dalamnya. Oke, ini gagasan yang keren. Jadi keren sekali. Jadi selain mereka menumbuhkan semangat, karena tadi kurang bersemangat ya, menumbuhkan semangat dalam belajar gitu ya. Ini memberikan sesuatu nuansa yang berbeda. Dan ini juga meningkatkan kolaborasi dengan guru-guru yang lain, karena tadi Bapak mengajak guru mapel yang lain juga ya. Jadi saya pikir murid-murid pun pasti akan lebih teratur ya, karena ada banyak Bapak Ibu guru yang terlibat di sini gitu secara langsung. Nah, kira-kira kapan pelaksanaannya itu, Pak ya? Minggu depan Pak, sepertinya Pak, karena pas sekali sebelum Ramadan. Topik saya juga di kelas 10 itu kan exposition text ya. Nantinya murid tidak hanya menceritakan duderan tersebut, namun juga akan mengungkapkan pendapat tentang pentingnya pelestarian budaya lokal duderan tersebut. Dan saya mengajar kelas 10 itu hari Selasa, Senin dan Selasa. Jadi Pak Bani, setelah ini saya akan berkoordinasi dengan guru BK, sejarah, dan PPKN mengenai rencana saya dan menyelarasakan materi terkait, karena harus ini juga selaras dengan materi guru sejarah dan PPKN. Saya juga akan ini Pak, jadi muridnya nanti akan saya bagi ke dalam beberapa kelompok kecil untuk bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran ini. Kemudian nanti saya sudah berencana juga produk akhirnya adalah tulisan dan video, Bapak. Oke, ini saya pikir akan seru ini ya. Apakah sangat seru. Jadi nanti Bapak akan melakukan produk akhir atau menghasilkan produk akhir berupa tulisan dan video gitu ya, seperti itu kira-kira ya. Oke. Jadi kita sudah hampir di ujung percakapan di akhir diskusi. Nah, apa kira-kira yang bisa disimpulkan dari percakapan kita hari ini, Pak Haryadi? Ya, baik. Terima kasih Pak Bani sudah mengcoaching saya. Kemudian awalnya tadi saya penat Pak, saya bingung dengan permasalahan saya, kebosanan murid yang ada di kelas. Tapi setelah berbincang-bincang dengan Pak Bani, alhamdulillah muncul ide untuk membuat pembelajaran yang berbeda seperti dari biasanya.
kemudian itu dalam wujud yaitu pembelajaran di luar kelas. Nanti setelah ini persis saya akan berkoordinasi dengan guru BK, sejarah, PPKN untuk mengajak anak-anak nanti minggu depan hari Selasa untuk ke Pasar Juar, bersama-sama kita belajar di sana. Kemudian nanti juga ada kelompok kecil di sana. Jadi sebelum kita ke sana kita harus nantinya saya dan guru-guru lain akan berkoordinasi merancang secara detail sehingga nanti sampai di sana sudah tahu apa yang akan dilaksanakan. Kemudian pastinya nanti hasil produknya juga mencakup beberapa materi tersebut. Begitu Pak Bani. Terima kasih. Ini saya sudah lega ini Pak. Oke, ini mendengar penjelasan Bapak ini saya tidak sabar untuk ketemu kembali setelah Bapak melaksanakan pembelajaran ini hasilnya seperti apa, seperti itu. Siap Pak. Minggu depan Pak. Setelah pembelajaran, mungkin setelah pembelajaran minggu depan ini kita bisa berdiskusi lagi kah Pak Bani? Oh siap. Saya akan tunggu minggu depan untuk mendengarkan cerita Pak Aryadi tentang bagaimana proses kegiatan pembelajaran ini sambil kita santai-santai makan bakso di Dukderan, Pak. Siap itu. Wah, siap. Dengan senang hati, Bapak. Nggih, matur nuwun diskusi hari ini saya mendapatkan ide yang keren, Pak. Matur nuwun, Pak Bani. Oke, sama-sama Pak Aryadi. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, diskusi untuk praktek coaching dari kelompok 2 yang sudah kami laksanakan. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu yang kami hormati. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan refleksi dari latihan coaching yang sudah kami laksanakan. Jadi berdasarkan coaching yang sudah kami lakukan, kami akan membacakan refleksi yang sudah kami lakukan. Jadi, yang pertama bahwa yang sudah berjalan dengan baik adalah pada poin kesepakatan tujuan bersama tentang materi, kemudian proses identifikasi pemetaan, lalu kemudian proses rencana aksi dan penggalian komitmen di akhir-akhir serta ditutup dengan tindak lanjut yang hendak dilakukan. Semua proses sudah terlalui dengan baik. Kemudian pada hal-hal yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki itu menurut saya adalah proses kesinambungan percakapan secara alamiah dalam tiap tahapan sesi demi sesi. Karena proses ini kan sebetulnya diharapkan tidak ada jeda gitu ya, tetapi ada sedikit kekurangan dalam beberapa sesi sehingga saya pikir itu perlu untuk diperbaiki. Kemudian untuk menghadirkan kondisi kehadiran penuh pada saat sebelum dan saat melakukan coaching, saya mencoba untuk menjalin kesetaraan atau kemitraan di dalam coaching ini bersama rekan atau partner. Saya mencoba untuk mendengarkan, kemudian merespon, menanggapi, menjaga komunikasi intinya, dan juga memunculkan empati, baik itu melalui ucapan saya maupun gestur. Ini untuk supaya tetap ya ada presence-nya atau kehadiran penuh. Dan saya juga mencoba untuk mengkonfirmasi kembali tiap percakapan demi percakapan dengan coach saya. Nah, kemudian untuk memperbaiki atau meningkatkan hal-hal yang kurang, ini saya akan berusaha untuk menjaga kesinambungan tiap percakapan tadi, sehingga proses coaching yang saya lakukan bisa berjalan lebih alamiah atau natural. Itu lewat apakah intonasi bicara, ataupun gestur, ataupun hal-hal lain, sehingga prosesnya berjalan lebih alami seperti itu. Kemudian saya persilahkan Bapak Aryadi selaku untuk bisa mengungkapkan perasaannya. Monggo. Oke, terima kasih Pak Bani. Jadi
perasaan saya pada saat di coaching tadi adalah saya merasa nyaman, aman karena mendapatkan teman ngobrol dan curhat yang sekaligus mampu membuka ide-ide dan memaksimalkan apa yang sudah ada pada diri saya. Saya merasa senang dan lega karena ide-ide itu sebenarnya tumbuh dari diri saya, kemudian sehingga saya mempunyai rencana yang matang dan terperinci atas masalah yang ada. Begitu Pak Bani, terima kasih. Demikian untuk penyampaian refleksi diri saya selaku coach dan Pak Aryadi selalu coaching, coach dan Pak Aryadi sebagai coach. Demikian Ibu dan Bapak yang saya hormati, penyampaian refleksi diri dari praktek percakapan atau diskusi coaching yang sudah kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya.